Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Sudah lama kita tidak berjumpa, terpotong oleh liburan tahun semester lalu ya. Nah, pada hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran KBM seperti biasa. Sebelumnya, bagaimana nih kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Mudah-mudahan selalu ada dalam pelindungan Allah dan selalu sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayo, di hari pertama belajar matematika harus bersemangat belajarnya ya. Sambil Ananda menyimak videonya, silahkan dibuka buku paketnya halaman 119. Oke, sudah dibuka? Baik, jika sudah, kita akan mempelajari bab baru pada semester ini, yaitu bab, ada yang tahu beberapa? Bab 5 tentang keliling dan luas bangun datar. Oke, sebelumnya di sini kita belajar keliling dan luas bangun datar nih. Pada semester lalu kita sudah belajar tentang bangun datar. Ada yang masih ingat apa itu bangun datar? Bangun datar itu adalah bangun yang hanya memiliki panjang dan lebar, tidak memiliki volume, hanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi saja. Jadi bentuknya itu tipis, 2 dimensi, yaitu tidak bervolume. Contohnya bangun datar apa? Ada bangun datar persegi. Ada juga bangun datar segitiga, ada persegi panjang, dan contoh yang lainnya. Nah, jika kalian ingin memahami materi tentang keliling dan luas bangun datar, jangan lupa diingat kembali materi tentang bangun datarnya. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang keliling bangun datar dengan satuan tabaku. Nah, kita akan belajar atau kita akan mencari keliling bangun datar menggunakan satuan tabaku. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu satuan. Coba ada yang tahu apa itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran. Jadi, kalau kita sudah melakukan pengukuran, haruslah ditambahkan satuannya sebagai bentuk dari hasil pengukuran itu. Satuan itu ada 2, ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, untuk satuan baku sudah kita kenal. Ada yang tahu bagaimana satuan baku? Satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditentukan secara internasional. Jadi satuan ini dipakai secara umum oleh seluruh dunia. Contohnya apa satuan baku? Yang sudah kita pelajari ada satuan panjang. Masih ingat yang seperti apa? Yang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, itu adalah satuan baku. Jadi satuannya sudah dipakai atau ditentukan secara internasional. Nah, biasanya satuan baku itu digunakan. Nah, yang tadi Ustazah sampaikan itu adalah satuan panjang. Biasanya satuan panjang itu digunakan untuk menghitung benda-benda yang menggunakan alat apa coba? Menghitung kalau kita mau menentukan satuan panjang, alat yang digunakannya itu seperti contohnya adalah penggaris, meteran ya. Yang materi-materi yang sebelumnya tuh diingat kembali. Kalau satuan tidak baku atau satuan
Tak baku itu adalah satuan yang tidak ditetapkan dengan satuan pengukuran tertentu. Nah, jadi kalau satuan tak baku itu gak ada yang nentuin. Kita boleh pakai alat apa aja yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Kita lihat ke sini. Contohnya gitu kita bisa pakai pensil mengukurnya. Satuannya itu. Pakai pulpen juga bisa. Pakai krayon. Ini gambar apa ini? Kita juga bisa pakai korek api. Ada juga contoh yang lainnya seperti pakai jengkal tangan atau kita pakai langkah kaki juga bisa. Jadi nanti satuannya itu bukan kayak 3 cm. Nah, kan kalau cm itu satuan baku. Tapi kalau satuan tidak baku itu akhirnya sebagai tanda hasil pengukuran itu pakai alat yang mengukurnya. Kalau kita ngukurnya pakai pensil, misal kita ngukur buku pakai pensil nih. Berarti nanti diletakin di bukunya. Nah, itu ada berapa pensil? Ternyata ada 2 pensil. Berarti besarnya si buku itu adalah 2 pensil. Jadi satunya 2 pensil, bukan 2 cm. Tapi pakai satuan tak baku. Oke, untuk mengenai satuan seperti itu. Jadi ada 2, satuan baku dan tidak baku. Untuk materi ini kita akan menentukan keliling bangun datar menggunakan apa? Satuan tidak baku. Berikut contohnya. Oh iya, sebelum kita ke contohnya, kita harus tahu dulu apa itu keliling. Nah, keliling itu apa? Keliling adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda tersebut. Nah, jadi kalau keliling itu kita itu menghitung sisi tepi dari benda, mengukur panjang tepian benda. Nih, mengukur panjang tepian benda. Jadi kita cari kelilingnya. Misalkan kita mau cari keliling meja. Berarti kita hitung tepian atau sisi tepi si meja itu. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Ada gambar apa nih? Ada gambar meja. Nah, kan kita mau cari kelilingnya nih, keliling meja. Tadi apa keliling itu adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda. Nah, jadi di sini kita akan pakai satuan tak baku nih. Berarti kita tadi contohnya bisa pakai pensil, pulpen, krayon, dan yang lainnya. Di sini kita pakai apa nih? Gambar apa? Gambar pulpen. Jadi di setiap tepi si mejanya kita taruh pulpen. Nah, seperti di gambar seperti ini ya, ditaruh satu-satu pulpennya. Setelah itu kita tentukan kelilingnya dengan cara menghitung berapa banyak pulpen yang menempati tepian meja tersebut. Dihitung, di situ ada 18. Berarti keliling meja tersebut adalah 18 pulpen. Nah, di sini satuan tak bakunya adalah pulpen. Jadi 18 pulpen. Ada juga contoh yang kedua, ini gambar apa? Buku gambar. Nah, di sini dihitung satuan tak bakunya pakai apa? Pakai kuas. Nah, sama juga kita taruh si kuasnya di tepi buku gambarnya. Lalu kita hitung ada berapa banyak kuasnya di setiap tepi buku gambar. Dihitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti keliling buku gambar itu berapa? 6 kuas. Satuannya yaitu kuas, satuan tak bakunya. Atau kita juga bisa gak hanya pulpen dan kuas saja. Bisa ganti krayon, korek api, jengkal lengan. Misalkan kalian cobain ya nanti. Coba ukur buku kalian. Buku ini deh, buku ESPS Matematika kira-kira berapa jengkal ya? Dihitung 1, 2, 3, 4. Nah, dihitungnya itu pakai jengkal lengan. Nanti satuannya berarti misalkan 3 jengkal. Nah, kayak gitu. Ada pula cara
yang lainnya, ataupun kita dapat menentukan keliling dengan menggunakan petak satuan. Kalau yang tadi kita pakai alat-alat atau benda-benda tertentu, di sini kita pakai petak satuan. Nah, jadi ada sebuah gambar nih. Ini ada gambar persegi panjang, yang ini persegi. Nah, kita buat peta-peta, dibuat kotak-kotak kecil, dikasih garis. Nah, ini itu namanya petak satuan ya. Kotak-kotak ini itu namanya petak satuan. Lalu bagaimana menghitung kelilingnya atau mencari kelilingnya? Sama seperti yang tadi caranya. Kalau yang tadi itu kita taruh si bendanya di tepi ya, di tepi sekeliling meja ini disimpan. Ini juga di sekeliling si bukunya diletakkan pulpen ataupun kuasnya. Kalau di sini kita hitung saja sisi tepinya, sisi tepi dari gambarnya. Coba dihitung, di sini ada 1, 2, 3, yang ini ya. Yang garis ininya aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, berarti keliling persegi panjang itu adalah 18 petak satuan. Begitupun untuk persegi yang ini, dihitung setiap sisinya. Di sini sampai ke 12. Berarti keliling persegi itu adalah 12 petak satuan. Oke, itu adalah cara kita menentukan keliling bangun datar dengan satuan tak baku. Ustazah ulangi lagi, keliling itu adalah banyaknya satuan panjang yang digunakan untuk mengukur panjang tepian benda. Caranya kita letakkan alat ukurnya, yaitu bisa pensil, pulpen, krayon, dan yang lainnya di setiap tepi benda itu atau tepi bangun datar. Selain itu kita juga bisa pakai petak satuan. Caranya kita hitung setiap tepinya itu ada berapa. Kalau pakai petak satuan berarti akhirnya petak satuan, 18 petak satuan. Kalau pakai pulpen berarti akhirnya pulpen. Kalau pakai kuas akhirnya kuas. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ustazah cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah sampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung wapri Ustazah ya. Baik, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Ustazah cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.